Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita jumpa lagi ya. Nah, di kesempatan kali ini saya update juga untuk B860H P5. Nah, berhubung karena banyak permintaan dari teman-teman ya, pengen cepet-cepet diupdate untuk B860H P5. Dan di sini saya sudah update ya, sudah menggunakan OpenWRT versi 23.05.3 teman-teman. Jadi versi OpenWRT ini adalah versi terbaru yang dikeluarkan oleh official OpenWRT. Dan di sini kita beri versi Classwal 0604 ya teman-teman. Sama seperti OpenWRT di B860HP1 dan HG680P yang beberapa hari lalu saya upload juga. Nah, tentunya teman-teman mungkin tidak menyimak ya video di HG680 maupun B860H berhubung tentu teman-teman tidak akan tertarik untuk melihat sebab tidak sesuai dengan STB-nya. Nah, maka beberapa penjelasan sedikit saya ulas di sini ya, teman-teman, apa saja yang berubah dan apa saja yang saya update dari modifan saya. Nah, tentunya di sini overview aman ya, teman-teman. Untuk masalah tampilan power status, silakan teman-teman sesuaikan. Sebenarnya sudah ada tutorial juga di Indonesian Tech Channel ya untuk merubah tampilan atau menyesuaikan interface yang ingin ditampilkan di port status. Nah, oke, kita lanjut di bagian routing, tidak ada masalah. Sekalian kita cek-cek semua berhubung pada saat launching B860HP1 di OpenWRT 2305.3 itu ada kekeliruan di bagian tema teman-teman, dimana jika di save itu temanya langsung berubah ke Bootstrap ya. Itu dikarenakan tema materialnya hilang dari menu. Nah, baik, kita lanjut. Bagian firewall aman. Kemudian ini sistem lognya. Di bagian sistem log itu ada perubahan tampilan. Di sini ada menu baru yaitu scroll to tile. Nah, jika kita klik langsung scroll ke yang paling bawah teman-teman. Nah, ini mempermudah ya, tidak membuat kita repot-repot untuk scroll manual dari atas ke bawah. Begitu juga jika ingin mengembalikan ke atas, tinggal diklik seperti ini. Jadi sistem log sama halnya dengan kernel log ya, juga dilengkapi dengan tombol scroll to tile teman-teman. Nah, baik, kita lanjut, kita lihat ya, di sini tidak ada masalah. Di bagian lognya semua aman ya teman-teman. Nah, kita lanjut di bagian proses. Aman ya teman-teman. Tidak ada proses yang mencurigakan di sini dan tidak ada proses yang error. Kita lanjut, rilis RAM tentunya wajib disertakan di WRT ya. Untuk mengclear cache OpenWRT, cache internal maksudnya teman-teman. Nah, dan kita lanjut di bagian net monitor. Saya ingatkan lagi buat teman-teman ya untuk mengedit file netdata.htm yang ada di folder www ya untuk menyesuaikan interface di net monitor. Untuk tutorialnya juga sudah ada di Indonesian Tech Channel, tutorial penjelasan lengkap untuk net monitor teman-teman. Jadi tinggal disesuaikan modemnya modem apa, mau disimpan di mana, indikatornya seperti itu. Nah, baik, kita cek tab connection aman ya. Kita lanjut di bagian sistem. Nah, seperti yang kejadian kemarin di B860P1, jika teman-teman merubah time zone, kemudian save and apply, itu langsung berubah tema ke Bootstrap teman-teman. Kemudian tidak ada opsi untuk kembali ke material. Nah, di sini sudah di fix ya. Sudah ada menu material muncul di sini. Jadi jika di save pada saat mengganti time zone itu sudah tidak lagi bermasalah.
Baik, kita cek di bagian logging time synchronization juga sudah saya rubah ke NTP server Indonesia Asia ya, ID Indonesia teman-teman, ID pool ntp.org. Jadi ini adalah NTP server untuk Indonesia, di mana ini berfungsi untuk synchronize jam ya pada saat koneksi sudah ada. Lanjut ke bagian administration. Di sini ada SS access, key dan HTTPS akses aman semua ya. Untuk bagian software, oke. Nah, kita lanjut di bagian startup. Di sini ada terdisable untuk PHP 8 FPM dan juga LED terdisable juga di sini teman-teman. Jadi LED-nya di disable karena ini adalah LED bawaan dari OpenWRT official dan ini tidak terpakai. Kita sudah menerapkan internet LED indikator secara manual ya di RRWRT. Oke, begitu juga PHP 8 FPM kita tidak butuhkan, jadi kita disable saja teman-teman. Untuk teman-teman juga masih ada yang bisa di disable ya, seperti USB MAXD. Ini juga bisa di disable karena ini adalah modul untuk tethering iPhone teman-teman. Jadi hanya untuk tethering iPhone ya. Oke, kita cek lagi. Nah, aman ya teman-teman. Untuk lokal startup hanya ada 2 BP5 LED R itu untuk internet indikator, dan ini Star Service SH untuk aktivasi balance IR key ya. Di OpenWRT ini adalah adopsi dari sistem yang dibuat oleh GitHub teman-teman, untuk apa ya, untuk yang berhubungan dengan prosesor ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Schedule tasknya sama seperti biasa, ada sbin free.sh dan juga pnstati. Lanjut lagi di manager, kita cek di sini saya menggunakan SD card 8 GB ya teman-teman. Di sini kedetek 7.44 dan mountingnya semua aman ya. Nah, lanjut ke file manager PHP 8 terbaru. Di sini kita sudah terapkan dan aman terkendali teman-teman. Nah, bagian mount point sendiri juga aman sama seperti di disk manager tadi ya. Sudah termount otomatis 1P2 dan 1P1. Baik, kita lanjut di bagian Amlogic Service juga saya sudah update ke yang terbaru pada saat firmware ini saya build ya. Dimana di sini ada beberapa tambahan juga, manual upload, online download, kemudian nah di sini ada rescue kernel. Ini saya belum dalami juga sih teman-teman fungsinya, tapi menurut yang saya baca itu untuk mengembalikan kernel jika misalkan kita mengganti kemudian bermasalah ya. Tapi entahlah, saya belum coba. Harusnya sih tidak bisa booting jika memang kernelnya bermasalah, tapi mungkin yang dimaksud di situ adalah permasalahan ringan ya, tetap bisa booting. Ya mungkin juga sih. Baik, kita lanjut backup firmware config, CPU setting. Di sini saya sudah mentokin ya ke frekuensi 1,9 GHz teman-teman untuk S905X2 ya, yang digunakan oleh B860HP5 ini. Oke, plugin setting, server log semua aman. Nah, lanjut shutdown reboot tetap disertakan di sini ya. Kita pindah lagi ke modem AT message, ini tidak ada perubahan ya. Akan tetapi untuk 4G connectionnya ini saya sudah update ke yang terbaru. Soalnya developernya juga sudah mengeluarkan versi terbaru teman-teman. Baik, kita lanjut. Modem info masih tetap seperti sebelumnya, tidak ada updatean. Nah, untuk connection monitor ini saya sudah modifikasi biar support restart modem Huawei. Misalkan Huawei Highlink, baik yang
mode USB maupun yang mode LAN ya, yang menggunakan koneksi LAN maupun koneksi USB. Jadi tinggal pilih di sini reboot modem. Seperti itu penggunaannya teman-teman. Untuk bagian konfigurasi, jika modem Huawei itu tidak perlu disetting di sini ya. Cukup setting di bagian monitor saja. Oke, teman-teman, kita lanjut di bagian service. Nah, di sini passwordnya juga sudah menggunakan password baru ya, meskipun bukan yang terbaru. Karena sebenarnya password sudah ada updatean, teman-teman. Akan tetapi saya belum mencoba dan tidak akan mungkin saya terapkan jika saya belum mencobanya beberapa hari. Di sini menggunakan versi 4763 dan sebenarnya sudah ada versi 4764 gitu ya. Untuk perubahan yang ada di pasal itu lebih jelasnya, paling jelas itu di note list ya. Di sini ada automatic detection delay, bisa pilih mau ping atau TCP ping. Jadi ini fungsinya sama seperti di OpenFlash teman-teman, akan melakukan ping secara otomatis di tiap-tiap akun yang kita sudah save di sini. Baik, kita lanjut di bagian OpenClass. Ini juga sudah menggunakan OpenClass terbaru yaitu versi 4.046.003 beta, teman-teman. Nah, di sini cukup saya jelaskan yang satu ini aja ya, teman-teman, di bagian DNS setting. Nah, di sini ada menu baru, fallback DNS proxy group, tapi hanya support jika menggunakan Metacore. Seperti itu ya. Silahkan dipelajari sendirilah, teman-teman. Fungsinya seperti apa dan apa perubahan yang signifikan yang dirasakan ya. Seperti itu. Untuk yang lain-lainnya itu silahkan dicek sendiri. Berhubung karena sekarang memang saya lebih prefer menggunakan home proxy ketimbang password dan OpenClass. Itu dikarenakan memang trik yang sekarang lagi trending itu banyak-banyak banyak problem, terutama problem bengong. Dan sejak menggunakan home proxy, yang saya rasakan jauh lebih nyaman ya, koneksinya lebih cepat pada saat reconnect modem, kemudian pingnya lancar juga di home proxy, teman-teman. Baik, kita lanjut. Base 64 decode encode tetap disertakan di sini. Nah, yang saya maksud tadi itu home proxy ini, teman-teman. Oke, kita cek. Di sini saya sudah centang ya. Tinggal isi akun dan setting lalu digunakan, teman-teman. Node setting, server setting, dan service status. Untuk kelas dashboard saya sudah install di sini ya, sudah include versi 0.3.7. Baik, kita lanjut. Di sini saya masih sertakan serotir. Sebenarnya sudah banyak teman-teman yang meminta untuk disertakan juga tile scale. Akan tetapi masih banyak teman-teman pemula yang mungkin belum mengerti penggunaan tile scale. Jadi biarlah kita beradaptasi dulu ya dengan penggunaan tile scale. Untuk teman-teman yang ingin mencoba, silakan lihat tutorial instalasinya di Indonesian Test Channel ya. Sudah disertakan file IPK yang bisa mempermudah teman-teman untuk instalasinya. Baik, kita lanjut di bagian terminal aman ya, B860 HP5. Kemudian menu config kayak seperti itu. Lanjut network interface, tidak ada masalah dan perubahan di sini. Hanya saja IPv6 saya sudah enable kembali, teman-teman. Berhubung beberapa waktu lalu saya perhatikan tool-tool tunneling ya, tunneling itu sudah sudah ngefix di bagian IPv6. Jadi mereka semua berlomba untuk memperbaiki support IPv6 di tunnelnya, teman-teman. Oke, lanjut routing DHCP DNS ya, seperti OpenWRT sebelumnya, yaitu versi 2305.2 itu memang sudah seperti ini ya perubahannya. Jadi kita sebenarnya bisa membuat satu konfigurasi DHCP lagi
di mana kita bisa menggunakannya secara bergantian. Kan tetapi saya rasa satu aja cukup ya teman-teman. Berhubung karena kita rata-rata menggunakannya bersamaan dengan VPN ya. Baik, lanjut di bagian diagnostik, kemudian firewall, kita cek semua forward, traffic rules, NAT rules, dan IP sets. Oke, untuk bagian icon navbar kita cek juga ya, apakah semua berfungsi dengan baik. Oke, aman ya. Nah, oke teman-teman, kita sudah cek semuanya dan aman. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.